Kolonel Sarwo Edi sudah tahu mengenai apa yang terjadi. Sudah, Pak. Kami sudah mendengar siaran Untung jam 7 tadi. Di balik Untung pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil untuk menghadapi gerakan pengkhianatan ini. Saya perintahkan Kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkem. Siap, segera kami laksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Itu tadi petikan dialog antara Soeharto yang menjabat sebagai Panglima Kostrat dengan Sarwo Edi Wibowo yang menjabat sebagai Komandan RPKAD dalam film pengkhianatan G30 SPKI. Sosok Sarwo dalam film ini diperankan oleh Bidi Sadikin dan membuat kita tertegun dengan baret merah yang ia kenakan. Itulah baret RPKAD, Satuan Elit TNI Angkatan Darat yang kini kita kenal sebagai Komando Pasukan Khusus alias Kopassus. Semangat membara yang dilantangkan melalui moto lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga ini menjadi nafas pasukan elit TNI itu. Setiap tanggal 16 April diperingati sebagai hari lahir Kopassus. Pada tahun 2021 ini, Kopassus resmi berumur 69 tahun. Kopassus merupakan sebuah satuan yang melambangkan karakter-karakter prajurit yang telah dilatih secara khusus untuk menguasai taktik, teknik ilmu perang khusus, serta handal bergerak cepat di berbagai medan perang, baik itu di darat, laut, dan juga udara. Brevet Komando sebagai kualifikasi Kopassus melambangkan prajurit yang telah ditempa sedemikian rupa, sehingga memiliki keberanian, kecekatan, dan keterampilan melebihi prajurit biasa. Lalu, seperti apa sejarah pasukan khusus yang melahirkan sosok-sosok pemimpin TNI seperti Benny Murdani hingga Prabowo Subianto ini? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, buku fisiknya juga sudah ada. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video. Get your coffee and let's get it started. Terbentuknya Kopassus berangkat dari peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan atau RMS pada Juli 1950. Operasi penumpasan pemberontakan ini dipimpin oleh Panglima Tentara Teritorium 3 Kolonel Alex Evert Kawilarang serta Letkol Slamet Riyadi sebagai komandan operasinya. Upaya penumpasan tersebut berjalan sesuai dengan harapan, meskipun banyak dari pihak TNI menjadi korban. Melihat banyaknya prajurit yang harus gugur dari peristiwa pemberontakan di Maluku tersebut, muncullah ide dari Letkol Slamet Riyadi. Menurutnya, dibutuhkannya suatu kesatuan yang dapat bergerak bebas dan cepat dalam kondisi medan apapun. Gugurnya Letkol Slamet Riyadi pada pertempuran di sekitar kota Ambon kemudian tidak menenggelamkan gagasan gemilang tersebut begitu saja. Melalui instruksi Alex Evert Kawilarang pada tanggal 16 April 1952, lahirlah Kesatuan Komando Tentara 3 atau KESKO TT sebagai bibit dari pasukan elit yang sekarang telah kita kenal sebagai Kopassus. Dalam upayanya untuk mewujudkan gagasan luhur Letkol Slamet Riyadi, Alex Evert Kawilarang melakukan diskusi dengan Mayor Soeharto. Akhirnya, mereka sepakat memilih Rokus Bernardus Fischer, seorang mantan anggota Korps Special Truppen yang merupakan pasukan khusus Kenil, sebagai komandan sekaligus pelatih. Fischer yang pernah terlibat operasi Market Garden dalam pertempuran melawan Jerman adalah orang Belanda yang beristri orang Indonesia. Ia kemudian menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Muhammad Ijon Jambi. Tawaran yang diajukan oleh Alex Evert Kawilarang kepada Ijon Jambi itu disambut baik. Ijon Jambi mendapat pangkat mayor dan merintis pembentukan satuan kompi pasukan komando di lingkungan Siliwangi. Adanya Ijon Jambi ini juga yang membuat satuan ini mengenakan baret merah dan bukannya baret hijau. Ijon Jambi pernah tercatat sebagai bagian dari pasukan airborne atau penerjun payung handal dan baret merah identik dengan pasukan yang satu ini. Setidaknya butuh waktu selama 2 bulan untuk menjalankan pelatihan bagi anggota awal pasukan ini. Pelatihan-pelatihan intensif tersebut dilakukan di hutan-hutan Gunung Burungrang, Pelabuhan Ratu, dan Pulau Nusa Kambangan. Pelatihan intensif tersebut menghasilkan 8 perwira tangguh berkualifikasi komando. Alex Evert Kawilarang akhirnya meresmikan pembentukan kesatuan itu. Setelah pembentukan dan peresmian KESKO TT dan melihat betapa kurangnya instruktur dalam kesatuan tersebut, Ijon Jambi akhirnya memutuskan untuk menghubungi para kolega mantan tentara Belanda di Indonesia Timur. Mereka pernah menjadi anak didiknya dan diminta bergabung dengan kesatuan ini.
Setelah makin bertambahnya instruktur, kemudian makin bertambahlah jumlah pasukan ini. Ada sekitar 400 prajurit dari berbagai kesatuan di Siliwangi yang berpartisipasi dalam Kesko TT. Dalam 5 bulan pendidikan yang keras, serta adanya penurunan langsung dalam operasi-operasi perburuan gerilyawan DITII, dari total 400 pendaftar, kemudian hanya tersisa 242 prajurit yang mampu bertahan. Prajurit-prajurit yang tersisa ini pada akhirnya dinyatakan lulus dan siap bergabung bersama Kesko TT. 242 orang tersebutlah yang pada akhirnya dinyatakan sebagai prajurit-prajurit komando pertama di Indonesia. Pasukan yang dinyatakan siap bergabung dan bertempur di medan perang tersebut diberangkatkan untuk melumpuhkan gerakan DITII di bawah Komando Mayor Ijon Jambi. Keberhasilan yang dibuahkan oleh pasukan Komando Siliwangi ini menarik perhatian Markas Besar TNI Angkatan Darat di Jakarta. Ketertarikan tersebut diberkahi dengan dikembangkannya Kesko TT menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD pada Februari 1953. Setelah dikembangkan menjadi KKAD, kesatuan ini mengalami peningkatan jumlah anggota. Pada bulan April 1956, KKAD kembali ditingkatkan menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Resimen ini memiliki 3 kompi yang masing-masing berkekuatan sekitar 300 anggota. Masa kejayaan RPKAD sebagai satuan khusus berlangsung hingga tahun 1966. RPKAD memiliki keterikatan erat dengan peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Seperti dikisahkan dalam film di awal video ini, terjadi peristiwa saling rebut gedung RRI dan kantor Telkom antara Kolonel Sarwo Edi dan RPKAD dengan Kolonel Untung Syamsuri yang memimpin pasukan Cakrabirawa. Dikisahkan bahwa sesaat setelah peristiwa penculikan para perwira tinggi Angkatan Darat, Kolonel Untung Syamsuri memerintahkan pasukannya menguasai RRI. Untung Syamsuri memandang RRI dapat menjadi medium untuk menggerakkan simpatisan PKI dan para pendukung revolusi. Adanya tindakan sabotase ini membuat RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi bergerak cepat. Gedung RRI dianggap sangat krusial karena menjadi salah satu sarana komunikasi utama. Merunut dari Kolonel Sarwo Edi, hanya dibutuhkan waktu 20 menit untuk membekuk pasukan pemberontakan tersebut. Setelah peristiwa pembekukan di gedung RRI, RPKAD ditugaskan untuk melakukan pembersihan terhadap para simpatisan PKI. Dan ya, the rest is just history. Setahun setelah peristiwa tersebut, RPKAD kembali berubah nama menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat atau Puspasus AD pada Desember 1966. Kemudian, pada 17 Februari 1971, Puspasus kembali berubah nama menjadi Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang terkenal dengan Operasi Woyla. Buat yang belum tahu, ini adalah operasi pembebasan pembajakan pesawat Garuda GA206DC-9 di Bangkok, Thailand pada Maret 1981. Ini merupakan aksi heroik dari Kopasanda membebaskan pesawat itu dari 5 orang kelompok jihad bersenjata api yang berlangsung hanya dalam 3 menit. Pasukan yang dipimpin oleh Letkol Sintong Panjaitan ini berhasil membebaskan 57 orang penumpang yang ditawan. Peristiwa Woyla ini juga menjadi pendorong awal berdirinya Detasemen Khusus 81 Kopasanda atau yang kini disebut Sat 81 Gultor. Kala itu, pasukan ini dikomandani oleh Luhut Binsar Panjaitan dan wakilnya Prabowo Subianto. Selama menyandang nama Kopasanda, pasukan ini juga melakukan beberapa operasi lain. Misalnya, ada operasi di Timor Timur guna mendorong integrasi wilayah itu dengan Indonesia. Kemudian, seiring dengan adanya reorganisasi ABRI, Kopasanda kembali berubah nama. Sejak 26 Desember 1986, pasukan ini resmi menjadi Kopassus yang digunakan hingga sekarang. Banyak kisah menarik tentang para prajurit Kopassus. Salah satunya adalah tentang Agus Hernoto yang meraih bintang sakti setelah kehilangan kakinya dalam peristiwa perebutan Irian Barat pada 1962. Ia ditawan oleh Belanda dalam kondisi kena luka tembak dan akibat tak mendapatkan perawatan, lukanya membusuk dan membuat kakinya diamputasi. Pujian bahkan diarahkan kepadanya oleh tentara Belanda karena ia tidak membocorkan rahasia apapun sekalipun disiksa. Tokoh Kopassus lain yang terkenal adalah Beni Murdani yang sempat menjadi Panglima ABRI di era Soeharto. Lalu, ada Sarwo Edi Wibowo sendiri yang merupakan mertua dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, ada juga tokoh-tokoh lain seperti Sintong Panjaitan, Subagio Hadi Siswoyo, A.M. Hendro Priyono, Luhut Panjaitan, Agung Gumelar, Prabowo Subianto, Doni Monardo, dan masih banyak lagi. Prabowo Subianto sendiri pernah menjabat sebagai Danjen Kopassus. Ia menduduki posisi itu sejak Desember 1995 hingga Maret 1998.
Kiprahnya dianggap berhasil karena pernah membebaskan tim Lawrence yang disandra OPM di Papua pada tahun 1996. Pada akhirnya, kisah Kopassus memang bukan hanya semata soal sebuah pasukan khusus, tapi lebih daripada itu, ada kisah perjuangan tak kenal lelah dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Mereka bisa dibilang adalah salah satu bagian terbaik dan terkuat dari angkatan militer di Indonesia. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa kisah sejarah pembentukan Kopassus ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan dan pakai masker saat keluar rumah. Jika kalian punya saran atau masukan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini. Serta kunjungi pinterpolitik.com untuk dapatkan berbagai artikel dan analisis keren seputar politik terkini. Sampai jumpa!